Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari masih ya di bab trigonometri. Tapi kita akan mencari luas segitiga. Biasanya kan luas segitiga itu menggunakan rumus setengah alas kali tinggi ya. Nah, sekarang kita mencari luas segitiga dengan menggunakan trigonometri ya. Nah, ini telah kita pelajari bahwa luas segitiga itu merupakan setengah dari panjang alas yang dikalikan dengan tinggi segitiga ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan menggunakan unsur-unsur trigonometri ya untuk menentukan rumus segitiga tersebut. Nah ya, menjadi rumus yang lainnya ya. Nah, ini yang pertama, luas segitiga yang diketahui dua sisi dan sudut apitnya. Jadi ada dua buah sisi yang diketahui serta sudut yang diapit oleh dua buah sisi tersebut. Nah, coba nih, ini terdapat sebuah segitiga A, B, C ya, dengan tinggi T. Ya, panjang AB diwakilkan oleh C, panjang AC diwakilkan oleh B, dan panjang sisi BC diwakilkan oleh A ya. Nah, lihat di sini, apabila sebuah segitiga diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Jadi ada sebuah sudut yang diapit oleh dua buah sisi yang sudah diketahui panjangnya ya. Maka luas segitiga tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. Nah, lihat di sini. Nah, pertamanya kan tadi kita ketahui bahwa luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Alasnya di sini, ini yang AB ya, diwakilkan oleh huruf C kecil ya. Nah, maka ini setengah kali C dikalikan dengan tinggi segitiga itu diwakilkan oleh T ya. Nah, kita lihat di sini. Jika kita menggunakan trigonometri ya, di sini menggunakan perbandingan trigonometri sinus ya. Nah, kita lihat segitiga APC. Nah, sini ya, segitiga APC di mana siku-sikunya ada di titik P. Nah, kita gunakan rumus sinus A ya. Di sini lihat, sinus di sudut A. Itu kan rumusnya itu adalah sisi depan sudut per sisi miring. Nah, di mana di sini sisi depan sudut itu diwakilkan oleh huruf T dan sisi miringnya diwakilkan oleh huruf B kecil. Nah, jadi di sini rumus dari sinus A sama dengan T per B. Nah, jika kita cari tentukan tingginya ya, untuk mencari rumus tinggi atau menentukan tinggi segitiga tersebut bisa diubah menjadi bentuknya T sama dengan B dikalikan sinus A ya. Nah, dari sinus A sama dengan T per B ini bisa kita ubah menjadi T sama dengan B dikalikan sinus A. Nah, dari persamaan ini T sama dengan B kali sinus A ini ya, kita ganti yang tadi tingginya nih. Tinggi dari segitiga ini kita ganti dengan rumus yang baru, yaitu B dikalikan sinus A. Maka menjadi luas segitiga ini sama dengan setengah C dikalikan B dikalikan sinus A ya. Jadi B sinus A itu didapat dari sini, dari rumus perbandingan sinus sudut A. Seperti itu ya. Nah, jika kita menggunakan segitiga yang lainnya, tadi kita menggunakan segitiga APC.
Nah, sekarang kita gunakan segitiga BCP atau PBC, sama aja ya. Nah, kita menggunakan rumus trigonometri dari sinus sudut B ya, kita cari. Nah, di sini sama ya. Luas segitiga yang konvensional atau yang biasanya yang kita ketahui adalah setengah kali alasnya ini C dikali dengan tingginya T ya. Nah, kita ubah tingginya ini ya. Jadi kita tidak dalam segitiga tersebut misalkan tidak diketahui dari tinggi segitiganya. Nah, maka kita ubah atau kita cari tinggi tersebut ya menggunakan rumus perbandingan sinus B. Nah, di sini sinus B sama dengan, nah ini ya, berarti sudutnya di B. Ya. Sisi depan sudut itu adalah T, berarti T per sisi miringnya adalah A. Ya. Jadi kita lihat segitiga PBC ya. Perhatikan segitiga PBC. Nah, di sini sisi yang ada di depan sudut B itu sisi T. Ya, bukan B ya, tapi yang T ini nih. Karena kita menggunakan segitiga PBC. Dan sisi miringnya adalah A. Maka rumus dari sinus B sama dengan T per A. Nah, untuk menentukan tingginya atau T di sini berarti sama dengan A dikalikan sinus A. Oh, bukan sinus A ya, tapi sinus B ya. Kita ganti. Ini jadinya sinus B. Oke. Jadi sinus B ya. Nah, maka luas segitiga yang baru adalah L sama dengan 1/2 dikali C dikali dengan A dikali dengan sinus B. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, untuk rumus luas segitiga yang lainnya bisa kita cari menggunakan aturan sinus ya. Nah, di sini kita ambil aturan sinus B per sinus B sama dengan C per sinus C ya. Nah, di sini dari sinus B sama dengan B dikalikan sin C per C ya. Nah, jadi sin B ini nanti kita masukkan ke rumus yang di sini ya. L sama dengan setengah kali C kali A kali sin B. Nah, sin B nya nanti kita ganti dengan B kali sin C per C. Nah, maka didapatkan L sama dengan setengah AC dari sini ya, nggak apa-apa ya. Ini dibalik juga nggak apa-apa. AC sin B, nah, ini menjadi L sama dengan 1/2 A dikalikan C dikalikan B kali sin C per C. Nah, maka menjadi L sama dengan setengah kali A kali B kali sin C ya. Nah, jadi ini C-nya sudah habis, yang C yang di sininya ya. Nah, maka kita mendapatkan 3 buah rumus luas segitiga. Nah, jika diketahui dua sisi dan sudut apitnya ya. Jadi 2 buah sisi dan sudut yang diapit oleh kedua buah sisi yang diketahui tersebut. Nah, jadi rumus yang pertama setengah kali B kali C sin A. Nah, yang kedua setengah AC sin B, dan yang ketiga setengah AB sin C ya. Jika yang diketahui sisi B dan sisi C, pasti sudut A-nya ya yang diketahui atau yang digunakan sin A ya. Jika sisi A dan sisi C, maka sudut yang digunakan dalam rumus ini adalah sudut B sin B. Begitu juga yang terakhir, jika yang diketahui A, sisi A dan sisi B, maka sudut yang digunakan adalah C, menjadi sin
C. Seperti itu ya. Oke. Iya. Nah, ini contoh yang pertama. Tentukan luas segitiga ABC jika diketahui sisi A sama dengan 8 cm, sisi C sama dengan 6 cm, dan besar sudut B yaitu 150 derajat. Nah, berarti di sini sisi A yang diketahui dan sisi C. Maka sudut yang diapit oleh kedua sisi ini adalah benar ya, si sudut B. Langsung bisa nah ini ilustrasi dalam gambarnya ya. Gambar segitiga atau sketsanya ya. Nah, jadi sisi A ini maka adanya di BC. Nah, ya, ini diwakilkan oleh A yang di sini. Sedangkan sisi C nih bisa ditulis dan diwakilkan oleh garis AB. Ya, sudutnya itu ada di B. Nah, ini 150. Berarti dia sudut tumpul ya. Nah, makanya begini bentuk segitiganya. Oke. Nah, maka bisa kita cari dengan menggunakan rumus luas segitiga ABC sama dengan 1/2 kali A kali C kali dengan sin B ya. Maka didapatkan setengah dikali A-nya itu 8 dan C-nya itu 6. Sinus sudut B-nya adalah 150 derajat. Nah, maka didapatkan setengah kali 8 kali 6, yaitu hasilnya 24 ya. Nah, besar dari sinus 150 derajat yaitu adalah 1/2. Nah, 24 dikalikan dengan setengah ya, yaitu hasilnya 12 cm. Maka besar sudut maka besar luas segitiga ABC itu adalah 12 cm persegi ya. Seperti itu ya, mudah ya. Iya. Nah, ini contoh yang kedua. Di sini diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi C itu 20 cm, sisi B 15 akar 3 cm ya. Dan luasnya, nah ini luas dari segitiga tersebut sudah diketahui ya, yaitu 75 akar 3 cm persegi. Nah, kita disuruh mencari besar sudut dari A. Nah, bagaimana caranya? Ya, sama ya. Tinggal kita menggunakan rumus luas segi 3 yang diketahui 2 buah sisi ya, dan 1 sudut yang diapit oleh kedua buah sisi tersebut. Berarti karena di sini sisi C dan sisi B, maka sudutnya ya sudut A ya yang dicarinya. Nah, maka sini luas segitiga ABC sama dengan setengah kali B kali C sinus A. Nah, berarti luasnya itu sudah diketahui, yaitu 75 akar 3 ya. Jadi 75 akar 3 sama dengan setengah dikalikan B-nya itu 15 akar 3 ya. C-nya itu adalah 20. Jadi ya ini ketuker ya. Nggak apa-apa ya, sama aja untungnya ini. Berlaku komutatif ya. Jadi sini 20 kali 15 akar 3 dikalikan sin A. Nah, karena kita mencari sudutnya, besar sudut dari A, berarti ini kita tulis A tetap ya. Nah, maka didapatkan 75 akar 3 sama dengan 150 akar 3. Nah, 150 dari mana? Hasil perkalian antara 1/2 dikalikan 20 dikalikan 15. 20 kali 15 itu adalah 300. Ya, 300 dikalikan 1/2 yaitu 150. Nah, ini akar 3-nya masih dari sini ya. Sin A. Nah, maka besar nilai dari sinus A adalah 75 akar 3 dari sini dibagi atau per 150 akar 3. Nah, di sini akar 3-nya bisa dicoret ya. Habis nih. Nah, maka 75 per 150 kita sederhanakan menjadi 1/2
Ya seperti itu ya, setengah ya. 75/150 itu bisa disederhanakan jadi 1/2. Ini 1/2 bukan sudutnya ya, bukan, tapi ini nilai dari sinus A. Nah, kita yang diperintahkan itu untuk mencari besar sudut A. Nah, sekarang kamu ingat-ingat lagi sinus berapa ya, sinus yang sudutnya berapa, hasilnya itu 1/2 atau nilainya itu setengah ya. Ada 2 ya, ya ada 2 yaitu berapa? Nah, itu sudut 30 dan sudut 150. Nah, jadi besar sudut A ini bisa dua kemungkinan, yaitu bisa nilainya 30 derajat, besar sudutnya ya, bisa besar sudutnya itu 150 derajat. Ya. Iya. Nah, sekarang kita mencari luas segitiga yang diketahui besar ketiga sudut dan salah satu sisinya. Gimana caranya? Nah, ini masih pakai segitiga seperti ini ya. Nah, dari gambar di atas kan diperoleh luas segitiga itu sama dengan setengah kali B kali C kali sinus A. Ini rumus luas jika diketahui dua buah sisi dan satu sudut yang diapit oleh kedua buah sisi yang diketahui tersebut ya. Nah, sekarang kita akan mencari rumus dari luas segitiga yang diketahui besar ketiga sudut dan salah satu sisinya. Jadi ada 3 buah sudut yang diketahui, 3 buah sudut yang diketahui, misal sudut A, sudut B, dan sudut C, dan salah satu sisinya ya. Nah, bagaimana cara mencari rumusnya atau rumusnya itu seperti apa? Nah, ini kita ambil dari aturan sinus yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah, di sini kan ada rumusnya itu A per sin A sama dengan B per sin B ya. Nah, ini kita akan mengganti panjang sisi B ini ya, misal ya. Jadi bisa didapatkan B sama dengan A kali sin A per A kali sin B per sin A ya, seperti itu. Nah, maka ini bisa kita tulis menjadi persamaan yang pertama. Nah, sekarang kita akan merubah dari panjang sisi C ini ya. Nah, kita gunakan A per sinus A sama dengan C per sin C. Maka didapatkan C ini sama dengan, atau panjang sisi C ini sama dengan A dikalikan sinus C per sinus A. Nah, ini kita beri dia nama persamaan yang kedua ya. Nah, dari persamaan 1 dan 2 tersebut disubstitusikan ke luas segitiga yang ini ya. Nah, maka diperoleh ya, jadi luas segitiga ABC-nya itu sama dengan setengah kali B kali C kali sinus A. Nah, ini kita ganti B dan C-nya, yaitu menjadi setengah A sin B per sin A dikalikan A sin C per sin A dikalikan dengan sin A. Nah, dari sini ada yang bisa dicoret ya. Ini kan perkalian, nah ini pembagi. Nah, misalnya ini kita coret. Ya, ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah, maka dari hasil perkalian ini didapatkan rumusnya, yaitu luas segitiga ABC sama dengan A kuadrat. A kuadrat dari mana ini? A dikalikan dengan A, yaitu A kuadrat. Nah, sin B dikalikan dengan si C, tulis lagi sin B kali sin C ya, karena nggak bisa jadi sin BC, enggak ya, ini beda, nggak bisa dikalikan sudutnya, per 2 sin A. 2 nya dari mana? Nah, dari sini ya. Kalau tadi kan di atas 1 ya, dikalikan 1, nggak perlu ditulis ini 1 ya, 2-nya saja yang di bawah dikalikan dengan sinus A. Nah, ini rumus yang pertama, karena tadi ada
3 buah rumus, pasti ini juga ada 3 buah rumus ya, karena kita menggunakan ini nih asal muasalnya dari rumus luas segitiga yang diketahui 2 buah sisi dan sudut apitnya. Nah, dengan cara yang sama kita bisa memperoleh dua rumus lainnya ya. Nah, yang kedua ini rumus segitiga BC-nya adalah B kuadrat sin A dikalikan sin C per 2 kali sin B. Nah, rumus yang terakhir yaitu luas segitiga ABC sama dengan C kuadrat dikalikan sin A dikalikan sin B per 2 sin C ya. Nah, jadi kalian tinggal cocokkan dengan soal yang ada, apa aja yang diketahuinya. Misal kalau misalkan sudut B dan sudut sudut ABC nya diketahui ya. Nah, salah satu sisinya diketahui adalah yang B. Berarti kalian pakai rumus yang kedua ini nih. Ya, yang B kuadrat. Nah, terus misal sisi C-nya yang diketahui, berarti pakai yang ini. Ya. Iya, jadi C kuadrat kali sin A kali sin B per 2 kali sin C. Kayak gitu ya. Tinggal disesuaikan dengan soalnya saja. Nah, ini contohnya. Tentukan luas segitiga ABC jika diketahui sisi B-nya itu panjangnya 6 cm, sudut B-nya itu adalah 45 derajat dan sudut C-nya adalah 60 derajat. Nah, di sini kita memiliki panjang sisi 6, berarti satu sisi yang diketahui ya. Nah, sedangkan ini ada 2 buah sudut yang diketahui, yaitu sudut B dan sudut C. Nah, kalau tadi kan rumusnya itu harus ada 3 buah sudut yang diketahui dan salah satu sisi yang diketahui. Nah, berarti di sini kita kekurangan 1 buah sudut, yaitu sudut A ya nilainya. Oleh karena itu kita tentukan dulu besar sudut A-nya berapa ya. Dengan cara, nah kan kita sudah tahu ya bahwa besar sudut segitiga itu adalah 180 derajat totalnya ya. Nah, 180 derajat besar sudut segitiga keseluruhan ya. Di sini sudah diketahui 2 buah sudut, yaitu sudut B dan sudut C. Nah, maka untuk menentukan besar sudut C, kita pakai rumus ini, yaitu sudut A ditambah sudut B tambah sudut C itu harus besarnya 180 derajat. Karena ini merupakan besar total dari bangun datar segitiga. Nah, maka karena kita mencari sudut A, jadi sudut A ditambah sudut B-nya 45 derajat ya. Ditambah sudut C-nya 60 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, maka ini sudut A ditambah 45 ditambah 60 derajat yaitu 105 derajat ya, sama dengan 180. Maka sudut A itu adalah 180 derajat dikurangi 105 derajat, yaitu sudut A sama dengan 75 derajat. Oke. Nah, jadi kita sudah mengetahui ya 3 buah sudut, yaitu sudut A 75, sudut B 45 dan sudut C 60 derajat. Dan salah satu sisinya itu ya sisi B itu sama dengan 6 cm. Maka kita menggunakan rumus luas segitiga ABC sama dengan B kuadrat dikalikan sin A dikalikan sin B per 2 kali sin C. Ya, jadi kita sudah mempunyai 3 buah sudut ya. 3 buah sudut, yaitu sudut A-nya 75 derajat, sudut B-nya 45 derajat dan sudut C-nya itu adalah 60 derajat ya. Maka kita bisa mencari luas segitiga ABC dengan menggunakan rumus, yaitu luas segitiga ABC sama dengan B kuadrat
dikalikan sin A dikalikan sin C per 2 kali sin B ya. Nah, B-nya itu adalah 6. Panjang sisi B itu 6. Jadi sini 6 kuadrat dikalikan sin A ini sudutnya itu 75 derajat dikali sin C yaitu sin 60 derajat per 2 dikalikan sin B ya. Sin B itu adalah sin 45 derajat ya. Nah, maka 6 kuadrat ini sama dengan 36 ya. 6 kali 6 dikalikan sinus 75 derajat yaitu adalah besarnya atau nilainya 0,96 dikalikan sinus 60 derajat itu nilainya adalah 0,866 ya per 2 dikalikan sinus 45 derajat nilainya 0,707. Nah, hasil perkalian dari 36 dikalikan 0,96 dikalikan 0,866 itu adalah 29,929 ya. Nah, hasil kali dari 2 dikalikan 0,707 adalah 1,414. Nah, jadi 29,929 dibagi dengan 1,414 hasilnya adalah 21,166 cm persegi ya. Nah, di sini kenapa semua nilai sinusnya itu kita ubah menjadi bilangan desimal ya? Karena di sini sin 75 derajat itu kan tidak ada di tabel trigonometri yang setelah kita pelajari ya. Jadi kita menggunakan kalkulator. Nah, jika di soal nanti pasti ada diketahuinya ya. Misal di sini sinus 75 itu berapa ya. Jadi sudah diketahui. Jadi kalian tidak perlu menggunakan kalkulator lagi ya. Di sini kan tidak diketahui ya. Sin 75 itu berapa. Jadi untuk mempermudah kita menggunakan kalkulator. Jika sudah diketahui tidak perlu ya. Nah, sin 60 ini kan harusnya setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 itu nilainya 0,866. Kalau sin 45 itu setengah akar 2 ya. Nah, nilainya itu kalau diubah dalam desimal yaitu 0,707. Seperti itu ya. Paham ya? Oke. Nah, yang berikutnya ini luas segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Nah, jadi 3 buah sisinya diketahui ya, sedangkan sudutnya tidak ada yang diketahui, hanya sisinya saja ketiga-tiganya. Bagaimana cara mengerjakannya atau rumusnya itu seperti apa? Nah, ini lihat. Nah, ya. Jadi apabila ketiga sisi sebuah segitiga itu diketahui, maka luas segitiga itu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut ya. Nah, ini. Jadi L sama dengan akar dari S dikalikan dalam kurung S dikurang A dikalikan lagi dalam kurung S dikurang B dikalikan dalam kurung S dikurang C. Nah, apa sih itu S? Nah, ini S itu merupakan setengah dari keliling segitiga ABC. Nah, keliling segitiga ABC di sini kan disimbolkan yaitu dengan sisi A kecil, B kecil dan C kecil nih ya, yang ini ya. Maka ini bisa ditulis S itu cara mencarinya adalah setengah dikalikan A ditambah B ditambah C ya. Nah, ini dalam kurung A tambah B tambah C. Jadi kita cari dulu keliling segitiga ABC-nya ya. Nah, dengan menjumlahkan sisi ketiga sisi yang diketahuinya. A, B, C itu kan sisinya ya, 3 buah sisi segitiga. Nah, ini karena sudah diketahui ketiganya bisa kita cari ya, keliling segitiganya. Nah, setelah itu kita kalikan dengan setengah. Nah, itu merupakan nilai S ya. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya saja ya. Nah, langsung kita ke contoh soalnya saja. Tentukan luas segitiga ABC jika diketahui panjang sisi A 7 cm ya, panjang sisi B 8 dan panjang sisi C 9. Nah, tadi langkah pertama kita harus menentukan S-nya dulu ya. Nah, jadi S itu kan rumusnya setengah kali dalam kurung A ditambah B ditambah C ya. Nah, berarti ini setengah dikalikan dalam kurung
7 ditambah 8 tambah 9. A-nya itu 7, B-nya 8, C-nya 9 ya. Maka setengah dikalikan 24. Hasil penjumlahan 7 tambah 8 tambah 9. Jadi setengahnya dari 24 adalah 12 ya. Nah, berarti itu merupakan S-nya ya, nilai S-nya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus luas segitiga yang diketahui ketiga buah sisinya ya. Jadi luas segitiga ABC sama dengan akar dari S dalam kurung S dikurang A dikalikan S dikurang B dikalikan S dikurang C. Nah, berarti sama dengan akar dari 12 dikalikan 12 dikurang 7. S-nya sama ya, 12. Semuanya 12 S-nya. Terus dikalikan 12 dikurang 8 dikalikan 12 dikurang 9. Maka didapatkan, nah ini 12, dari sini ya 12-nya ya. Dikalikan 5 itu didapat dari 12 dikurang 7. 4 itu didapat 12 dikurang 8 dan 3 itu didapat 12 dikurang 9. Nah, ini semuanya dikalikan ya. Maka hasilnya adalah ya ini 12 didapat 4 kali 3 ya. Langsung saja di sini. Nah, di sini didapat hasilnya itu 12 akar 5. Nah, ini dari mana 12 akar 5? Nih, perhatikan ya. 12 akar 5 ini bisa kita cari dari jangan warna merah, kita ganti warna biru. Dari mana? Di sini kan kita ini kan merupakan akar ya, akar kuadrat ya. Berarti ini ada yang nilainya kuadrat nih. Yang mana yang nilainya kuadrat? Di sini nih ada yang sama ya. Nah, ini 12 dengan 12 perkalian 12 kan bisa ditulis itu akar 12 karena ini ada nilai yang sama dan dikalikan maka bisa ditulis 12 akar 2 ya, boleh kan? Dikalikan 5. Boleh nggak seperti ini? Boleh, karena 12 nya ada 2 dan itu operasinya perkalian, berarti bisa ditulis 12 akar 2. Sama saja seperti A dikalikan dengan A, ini kan bisa ditulis A kuadrat kan. Nah, berarti kalau 12 dikalikan 12 bisa ditulis 12 kuadrat. Nah, ya, seperti itu ya. Nah, karena di sini akar kuadrat dan di dalamnya terdapat kuadrat ya atau pangkat 2, maka ini bisa habis akarnya. Jadi ini bisa ditulis, ingat lagi ya materi yang di semester 1 tentang perpangkatan atau eksponen ya dan bentuk akar. Nah, berarti ini yang di dalam ini 12 itu akarnya bisa coret ya, karena di luar ada akar lagi nih. Pangkat yang ada di 12 ini, pangkat 2 bisa hilang atau habis karena diakarkan dengan ini ya, akar kuadrat. Berarti yang nyisa itu akarnya adalah 5. Jadi di sini bisa ditulis 12 akar 5. Ingat materi eksponen ya, yang mana akar itu kan akar A. Nah, akar A ini kan sama dengan A pangkat 1/2 kan. Nah, kalau misalkan sini akar A kuadrat, berarti ini sama dengan A pangkat, nah ini satunya dari mana? Satu itu merupakan A pangkat dari A yang ada di dalam kuadrat, di dalam akar. Nah, karena di sini pangkat yang ada di dalam akarnya 2, yaitu berarti 2 per, nah penyebutnya dari mana? Penyebutnya itu adalah akar kuadratnya ya. Nah, jadi ini karena sini akarnya akar kuadrat berarti 2. Akar kuadrat itu 2 ya. Berarti A pangkat 2/2. 2 dibagi 2 kan 1, berarti ini sama dengan A saja. Seperti ini, 12 pangkat 2. Nah, jadi ini akar 12 pangkat 2 dikalikan 5. Nah, berarti bisa ditulis 12 akar 5. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Oke. 5-nya ini akarnya tetap karena dia tidak ada pangkat 2, 5-nya. Seperti itu ya. Mantul? Mantul. Paham ya? Jelas ya? Oke.
Nah, ini yang terakhir nih, untuk mencari luas segi banyak atau segi n ya, biasanya disebut segi n yang beraturan ya. Nah, ini jadi suatu segi n beraturan dengan n-nya itu bisa 4, bisa 5, bisa 6, 7, 8 dan seterusnya ya, dapat dijadikan masalah segitiga. Nah, dari segi n tersebut bisa kita ubah menjadi bentuk segitiga, yaitu dengan membagi segi n menjadi beberapa segitiga. Luas segi n dapat dihitung melalui beberapa luas segitiga. Nah, di sini kan misal ini merupakan segi dengan n-nya 4, jadi ini disebut segi 4 beraturan ya. Terus ini, nah ini segi 5 beraturan. Nah, berikutnya ini segi 6 beraturan. Nah, ada yang segi 7, segi 8 dan seterusnya. Ini ya bentuk-bentuk dari segi banyak. Oke. Nah, di sini panjang sisi dan jumlah besar sudut segi n dapat lebih mudah ditentukan jika segi n tersebut terlebih dahulu kita bagi ya menjadi beberapa segi tiga. Nih lihat di sini segi 4 beraturan. Nah, ini kita bagi menjadi sudut bentuk segi tiga. Jadi ada 3 buah, ada 4 buah segitiga. Di segi 5 ini ada 5 buah segitiga dan segi 6 ada 6 buah ya. 1 2 3 4 5 6 buah segitiga ya. Nah, dengan salah satu titik sudut di pusat segi n. Nah, ini nih. Salah satu titiknya, sudutnya di sini, pusat segi n ya. Ini di sini, ini di sini. Ya. Nah, untuk mencari sudut dari pusat segi n ini bisa kita menggunakan rumus, yaitu 360 derajat dibagi n. N-nya itu merupakan banyak dari sisinya. Nah, kalau ini kan ada 4 nih, segi 4 ya, segi n berarti ini sebutnya segi 4. Nah, ini segi 5, sisinya yang kita hitung nih 1 2 3 4 5, jadi sisi luarnya. Kalau yang ini segi 6. Nah ya, berarti 360 derajat dibagi n. Nah, itu merupakan besar sudut yang ada di pusat segi n tersebut. Nah, untuk mencari luas segi banyak atau segi n, kita menggunakan rumus luas segi n sama dengan n dikalikan 1/2 atau setengah kali r kuadrat dikali sinus. Nah, dari sinus dari sudut 360 derajat per n. Nah, yang ini tuh yang tadi yang kita cari ya, sudut di pusat segi n-nya. Nah, dengan n itu merupakan banyaknya sisi pada segi banyak beraturan dan r itu panjang kaki segitiga. Nah, r itu yang ini nih. Nah, panjang kaki segitiga membentuk segi n. Nah, yang ini nih kakinya nih, ini r. Ya. Nah, ini r. Nah, berarti ini r di sini. Nah, berarti ini r. Nah, ini r. Ini r. Ini boleh ya disimbolkan mau sama r juga, sama x atau sama apa, terserah kalian ya. Yang penting kalian paham. Nah, kita langsung saja ke contohnya saja ya. Tentukan luas segi 5 beraturan yang mempunyai panjang sisi 10 cm. Nah, ini jadi segi 5 ya. Dia memiliki panjang sisinya itu 10 cm. Nah, maka penyelesaiannya adalah di sini. Nah, ini merupakan segitiga, bentuk segitiga dengan A, B, C, D dan E ya. Nah, di sini dia panjangnya itu adalah 10 ya, ini 10 cm. Nah, di sini dia di kaki-kakinya itu disimbolkan dengan X, tidak apa-apa ya. Nah, untuk mencari besar sudut 72 ini menggunakan dari rumus, yaitu 360 derajat dibagi 5 ya, atau dibagi n dulu ini ya, bagi n. N-nya itu kan 5, berarti 360 derajat per 5, yaitu sama dengan 72 derajat. Seperti itu ya. Nah, berarti untuk mencari nilai X ini yang tadi kaki-kakinya ya,
gunakan aturan kosinus. Ya, ingat kosinus. Nah, kosinus itu berarti kan di sini nih. Sisi yang di depan sudut diketahui ya, kuadrat. Nah, berarti di sini kan 10 kuadrat sama dengan x kuadrat, berarti ini sisi yang diketahui nih. Kalau di sini yang dicari ya, berarti ini x kuadrat ditambah x kuadrat karena sama-sama x. Ini besarnya atau panjangnya sama sisinya ya, yang ini nih kaki-kakinya. Nah, berarti x kuadrat ditambah x kuadrat dikurang 2 dikalikan x dikalikan x dikali kosinus 72 derajat sudut yang ada di sini ya. Ya. Maka didapat 10 kuadrat itu adalah 100 sama dengan x kuadrat ditambah x kuadrat jadi 2x kuadrat ya, bukan x pangkat 4, bukan, karena ini pertambahan nih, lihat. Penjumlahan dalam bilangan berpangkat itu adalah, lihat eksponennya nih. Eksponen yang ada di pangkat tersebut kan sini 1 ya, x pangkat 2 ini kan. Jadi ada yang dijumlahkan adalah bukan eksponen, koefisien ya. Koefisien dari x pangkat 2 kan 1, di sini juga 1. Jadi ini kita jumlahkan, maka hasilnya 2. Nah, sedangkan pangkatnya tidak perlu dijumlahkan. Nah, ini dikurang 2 dikalikan x dikalikan x. Nah, berarti ini x kali x jadi x kuadrat ya, berarti 2x kuadrat dikalikan 0,309 dari nilai kosinus 72 derajat. Maka didapatkan 100 sama dengan 2x kuadrat dikurang 0,618x pangkat 2. Jadi ini nggak bisa dicoret ya, ini nggak bisa jadi habis. Kenapa nggak bisa? Karena di sini ada perkalian. Ingat, jadi nggak boleh dikurangi dulu, maka harusnya yang dikerjakan perkalian dulu. Ini dulu yang dikerjakan. Ini tulis lagi, ini kita kalikan. Jadi perkalian antara 2x kuadrat dikali 0,309 itu adalah 0,618 x pangkat 2 ya, seperti itu ya. Nah, maka didapatkan 100 sama dengan, nah ini yang ini baru dikurangi. Kenapa ini bisa dikurangi? Karena dia sama-sama memiliki x kuadrat, jadi bisa dikurangi koefisiennya. 2 dikurangi 0,618 itu adalah 1,382 x kuadrat. Maka x kuadratnya sama dengan 100 dari sini dibagi 1,382. Jadi nilai x-nya adalah akar 100 dibagi 1,382. Nah, ini sama dengan akar dari 72,3589 ya. Hasil pembagian 100 dibagi 1,382. Maka akar dari 72,3589 itu adalah 8,51 cm. Berarti x itu merupakan R ya kalau dalam rumus yang tadi. Oke. Nah, berarti di sini luas segi 5 itu sama dengan N dikalikan 1/2 dikali R kuadrat dikali sin dari 360 derajat per N. Berarti X itu sama dengan R ya. Nah, ini nilainya 8,51. Maka N-nya itu tadi segi berapa ini? Segi 5. Nah, N-nya 5 ya. Nah, ini kali setengah dikali R-nya itu 8,51 kuadrat. Nah, ini sin 72 derajat dari tadi yang kita cari ya. Ini 360 derajat dibagi N ya. Iya, jadi ini N-nya itu 5, berarti sin 72 derajat. Maka 5 kali setengah jadi 5/2 dikalikan 8,51 kuadrat itu hasilnya 72,4201 ya. Ya, maka ini dikalikan dengan 0,951 nilai dari sinus 72 derajat. Ya, seperti itu ya.
Maka hasilnya adalah 172,179 cm persegi. Ya, seperti itu ya. Iya, jadi hasil dari perkalian 5/2 dikali 72,4201 dikali 0,951. Oke? Paham ya? Iya. Ya, tadi merupakan materi terakhir dalam pembahasan luas segitiga menggunakan rumus trigonometri. Nah, ini berikutnya silakan kalian pelajari atau kalian kerjakan latihan soal ini ya, asal kemampuan ini. Ya, semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan paham materi ini. Amin. Mohon maaf bila ada salah ketik, salah ucap, ya. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih juga telah menyaksikan video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.